Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Citra Noli Tanjung, CPNS Latsar, Kementerian Pertahanan, golongan 2, gelombang 4, kelompok 3. Kali ini saya akan membahas tentang nilai-nilai dasar PNS, di mana nilai-nilai dasar PNS ada 5, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tapi di video kali ini saya akan membahas tentang etika publik. Ada 3 materi pokok tentang etika publik. 1. Kode etik dan perilaku pejabat publik. 2. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. 3. Aktualisasi etika ASN. Kita mulai dari kegiatan dari pokok pertama, yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik. Apa sih itu etika? Etika adalah refleksi atas baik, buruk, benar, salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika sebenarnya dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Sedangkan kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi yang dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok. Aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Apa sih nilai dasar-dasar etika publik? Nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepentingan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas dalam pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Definisi dan lingkup etika publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi relatif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan, sarana kebijakan publik, dan alat evaluasi. 3. Modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik. Pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Dan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah.
Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kebaikan orang lain. Profesional merupakan persyaratan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi pejabat publik. Suatu tugas harus dikerjakan oleh orang yang sesuai dengan bidang keahliannya. Perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting, setidaknya mencakup 3 aspek penting, yakni pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan, kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan, tiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan dan pelayanan publik, para pejabat publik harus dapat merealisasikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, profesionalitas, supremasi hukum, kesetaraan, dan lain-lain. Lalu kita lanjut ke materi pokok kedua, yaitu bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Ada 2 perkembangan yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Pertama, sumber-sumber kode etik yang berlaku bagi ASN. Sebenarnya sudah banyak yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kaidah etika publik yang baku. Kedua, peraturan baru mengenai ASN seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah secara implisit menghendaki bahwa ASN yang umum disebut sebagai birokrat bukan sekedar merujuk kepada jenis pekerjaan tapi merujuk kepada sebuah profesi pelayan publik. Pentingnya etika publik dalam urusan bisnis. Karakter filosofi dari etika publik yang merupakan penuntun perilaku paling mendasar, norma etika justru sangat menentukan perumusan kebijakan maupun pola tindakan yang ada dalam organisasi publik. Dalam banyak hal, ketika norma etika sudah ditaati dengan baik, sesungguhnya para penegak hukum tidak perlu bekerja keras karena tata tertib sosial sudah dapat dijamin dengan sendirinya. Dengan kata lain, jika aparat pemerintah maupun masyarakat sudah memiliki dasar norma etika yang kuat, ketaatan terhadap norma hukum akan mengikuti dan biasanya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan atau bentuk-bentuk penyimpangan lainnya akan dapat dicegah sejak dini. Penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Hendaknya dipahami setiap jabatan dalam organisasi publik mengandung implikasi kekuasaan. Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. Ada 3 alasan mengapa legitimasi etis ini demikian penting. Pertama, karena landasan etis memiliki basis yang sangat kuat bagi perilaku manusia, maka keabsahan penggunaan kekuasaan akan pasti terjamin jika sudah memenuhi kaidah-kaidah etis. Kedua, legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Di dalam kegiatan bisnis, konflik kepentingan akan mengakibatkan persaingan tidak sehat serta manfaat kegiatan bisnis bagi khalayak yang kurang optimal. Sedangkan dalam organisasi pemerintahan, konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Lalu, keempat, sumber-sumber kode etik bagi ASN. Ada 9 azas sebagai sumber kode etik. 1. Pelayanan kepada masyarakat adalah di atas pelayanan kepada diri sendiri. Kedua, rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam lembaga pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat. Ketiga, hukum mengatur semua tindakan dari lembaga pemerintahan. Keempat, manajemen yang efisien dan efektif adalah dasar bagi administrasi publik. Kelima, sistem penilaian kemampuan, kesempatan yang sama, dan azas-azas itikat baik akan didukung, dijalankan, dan dikembangkan. Keenam, perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah hal yang paling penting. Ketujuh, pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri-ciri keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih sayang. Kedelapan, hati nurani memegang peran penting dalam memilih arahan tindakan. 9. Para administrator negara tidak hanya terlibat untuk mencegah hal yang salah, tapi juga untuk mengusahakan hal yang benar melalui pelaksanaan tanggung jawab dengan penuh semangat dan tepat waktu. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik mengenai pelaksanaannya dalam perilaku nyata tergantung pada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai dan pejabat sendiri. Namun, karena kode etik dirumuskan untuk menyempurnakan pekerjaan di sektor publik, mencegah hal-hal buruk untuk kepentingan bersama dalam organisasi publik, setiap pegawai dan pejabat diharapkan menaat dengan kesadaran yang tulus. Materi yang ketiga adalah aktualisasi etika aparatur sipil negara. Dapat disimpulkan bahwa dalam setiap aktivitas seseorang, baik aparatur sipil negara maupun sebagai anggota masyarakat, selalu melekat dalamnya nilai-nilai etika. Maka setiap aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Beberapa implementasi nilai etika
publik pada satuan kerja adalah adil, tidak diskriminatif, santun, ramah, dan saling menghormat. Sekian, terima kasih.